Moving episode 11 masih fokus pada peristiwa tahun 1990 yang membentuk kehidupan Ju-won. Setelah mengakui dia tersesat, Ji-hee mengantarnya kembali ke motel. Di sana, Ju-won menghabiskan waktunya dengan membaca atau menonton acara gulat di TV tanpa memikirkan sesuatu. Saat larut malam, dia akhirnya memutuskan untuk memesan kopi dari kafe Umji. Ini tidak biasa, dan bahkan pemilik motel pun terkejut. Ju-won bersiap menyambut Ji-hee, tapi dia tidak muncul. Dia mencoba 3 kali sampai akhirnya dia mendapatkannya. Para wanita pembuat kopi lainnya terkejut dengan sikapnya karena dia tidak meminta untuk tidur dengan mereka. Begitu Ji-hee tiba, dia menyajikan secangkir kopi keempat untuknya. Ji-hee mewaspadai Ju-won setelah melihat 3 wanita lain ada di sana sebelum dia. Ju-won ternyata berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia bercerita tentang kecintaannya pada buku seni bela diri, yang dia klarifikasikan sebagai buku roman. Dia mencintai mereka karena orang baik pada akhirnya menang. Dia kemudian meminta untuk mendapatkan tiket tetapi bersikeras dia tidak menginginkan seks. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ji-hee. Ji-hee menolaknya dan hanya menerima pembayaran kopi. Dia kemudian memberitahu atasannya bahwa dia adalah tipe pria cengeng yang dia benci. Para pria yang mendakwakan romansa namun pada akhirnya hanya menginginkan keintiman. Bosnya memberitahunya bahwa dia mungkin salah, karena 3 wanita pengantar kopi sebelumnya hanya menyuguhkan kopi. Di tempat lain, Min-ki sedang memburu Ju-won. Bata yakin hanya masalah waktu sebelum mereka menangkapnya. Menurutnya itu akan mudah karena Ju-won adalah serigala yang sendirian. Namun, Min-ki memintanya untuk berhenti meremehkan Ju-won. Berbicara tentang Ju-won, dia terus menelpon Umji Cafe untuk memesan kopi. Bos kafe Umji sadar bahwa dia memanggil Ji-hee dan hanya mengirimnya. Ju-won dan Ji-hee semakin dekat. Setiap hari, Ji-hee terkejut dengan perhatiannya. Seiring berjalannya waktu, Ju-won kehabisan uang. Dia mulai terlambat membayar uang sewanya tetapi berjanji untuk segera membayar tagihannya. Suatu hari, Ji-hee mendapat masalah setelah pria di kamar 403 mencoba memperkosanya. Dia berteriak minta tolong dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bahkan memecahkan botol dan mengancam akan membunuh penyerangnya. Ju-won mendengarnya menangis minta tolong dan merobohkan tembok untuk membantunya. Dia memukuli orang-orang itu hingga terjatuh, dan pemilik motel membantunya menjaga rahasia dengan mengunci mereka di ruang penyimpanan. Pemilik motel sangat terguncang setelah melihat apa yang Ju-won lakukan terhadap pria-pria itu. Ju-won berjanji untuk membereskan barang-barang dan segera pergi setelah membayarnya. Kemudian dia menelpon kafe untuk memeriksa Ji-hee dan diberitahu bahwa dia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dia menanyakan nama lengkap Ji-hee dan berjanji untuk menunggu teleponnya. Saat dia menunggu teleponnya, salah satu pria yang dia pukuli menyelinap keluar melalui jendela. Dia pergi mencari saudaranya, yang merupakan pemimpin mafia. Pria itu muncul bersama seluruh gengnya, siap membalaskan dendam adiknya yang telah dihajarnya. Ju-won mulai menghajar geng itu. Kami harus memperingatkan Anda bahwa adegan ini bukan untuk mereka yang berhati lemah. Beberapa kali Ju-won ditikam memecahkan rekor. Namun, dia bertahan berkat kemampuan regenerasinya. Dalam perjalanan keluar, Bata dan gengnya muncul. Ternyata kabar tentang tempat persembunyian Ju-won sampai ke Min-ki. Min-ki telah membawa setidaknya 100 orang bersenjata untuk membunuh Ju-won. Ju-won melompat keluar jendela, mengenakan jaket bata. Dia melihat Min-ki di dalam mobil dan melemparkan tongkat pemukul melalui jendela. Sayangnya, jaraknya hanya beberapa inci dari Min-ki. Ju-won hendak berjalan ke arahnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Min-ki memanggil anak buahnya keluar dengan membunyikan klakson mobil, dan mereka mengejar Ju-won. Menariknya, Yong-jun hadir untuk menyaksikan kemampuan Ju-won. Dia ingin anak buah Min-ki mendorong Ju-won ke tepi jurang untuk melihat terbuat dari apa dia. Sifat manipulatif Yong-jun tak henti-hentinya membuat kita takjub. Dia pria yang sangat jahat. Tentu saja, Yong-jun menikmati drama yang terungkap. Dia memerintahkan Do-sik untuk mengawasi operasi tersebut. Dia jelas tidak peduli apakah Ju-won adalah orang baik. Dia hanya ingin memanfaatkannya sebagai monster. Dia juga memerintahkan Do-sik hanya untuk menonton dan tidak ikut campur. Dia berpendapat bahwa Ju-won harus mati jika dia bukan monster. Di sisi lain, Ji-hee kembali dari rumah sakit dan mencoba menelpon Ju-won. Seperti yang diharapkan, dia tidak dapat mengangkatnya, mengingat dia sibuk melawan lebih dari 100 orang. Yong-jun juga menutup jalan menuju daerah tersebut, dan polisi ada di mana-mana. Ji-hee mendapat firasat buruk, jadi dia pergi ke motel. Dia berhasil melewati barikade polisi berkat sepedanya. Dia secara kebetulan bertemu dengan Ju-won, yang dikejar oleh mobil. Mobil itu telah menabraknya berkali-kali, namun dia masih selamat. Dia terus berlari. Tapi gangster dan polisi ada di mana-mana. Ji-hee menawarinya tumpangan dengan sepedanya dan mereka berhasil melarikan diri dengan manis. Ju-won mengaku dikejar karena masa lalunya dan selalu bersembunyi. Ji-hee menyalahkan dirinya sendiri karena dia Ju-won tertangkap. Dia bilang dia bukan orang baik.
bahkan pernah membunuh orang. Ju-won mencoba melepaskan pegangannya, tapi Ji-hee menariknya lebih dekat dan mengatakan dia pasti punya alasan. Saat mereka berbagi cerita, mereka ditabrak oleh mobil yang datang entah dari mana. Kali ini, Ju-won melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ji-hee. Dia melompat untuk mengemudikan mobilnya keluar jalan untuk melindungi Ji-hee, yang pingsan di jalan akibat dampak kecelakaan. Kendaraan itu jatuh ke jurang dan menimpanya, dan dia terlalu lemah untuk mengangkatnya. Ini adalah saat si pengecut Min Ki memutuskan untuk muncul. Ju-won mendengarkan dia curhat tentang betapa sulitnya keadaan baginya. Ju-won hanya berkata dia tidak bisa menemukan jalannya. Dia mungkin bermaksud menemukan jalan kembali ke Ji-hee. Dia juga menyiratkan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Min Ki hendak menghabisi Ju-won, tapi Do-sik turun tangan dan menembaknya dari langit. Kemudian, Ji-hee dibawa ke rumah sakit, di mana ketika dia pulih, dia berbagi kisahnya dengan sesama pasien. 6 bulan kemudian, Yongjun memperkenalkan Ju-won dan Do-sik satu sama lain. Ju-won telah selesai berlatih dan berharap dapat mengabdi pada negaranya dengan kekuatannya. Namun ada kendalanya, dia harus menghilangkan aksennya, dan dia bisa dituduh melakukan pembunuhan jika dia meninggalkan Badan Perencanaan Keamanan Nasional. Yongjun bersikukuh bahwa dia bukan lagi seorang gangster dan akan selalu diawasi oleh Do-sik. Yongjun memberinya kode nama Guryompo dan menegaskan mereka tidak boleh mengetahui nama asli satu sama lain. Mereka juga harus menggunakan pangkat yang ada di dalam lembaga tersebut. Namun, Do-sik mengesampingkan formalitas dan mengungkapkan namanya. Yongjun tidak senang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Episode berakhir dengan Ju-won mengunjungi Ji-hee di kafe Umji. Mereka mulai mengobrol karena sudah lama sejak mereka tidak bertemu. Dia mengakui dia masih buruk dalam menentukan arah tetapi berhasil menemukan jalan ke arahnya, dan itu sangat romantis.